kenapa aku Tuhan? Kenapa Tuhan membiarkan aku bertemu dengan seorang NPD? Kenapa Tuhan diam saat aku dimanipulasi dan dijahati oleh pelaku narsisis selama bertahun-tahun? Dan Engkau di mana Tuhan? Kenapa Kau biarkan aku masuk dalam peperangan medan emosi narsistik yang tidak pernah berakhir? Dan untuk itu di seri ini Kava Ministry mau membawa kita semua untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Shalom, selamat datang di Kava Ministry, puji nama Tuhan. Kalau hari ini Kava Ministry boleh kembali ada bersama-sama dengan kita semua hanya karena anugerahnya. Bagaimana kabar Anda? Saya berharap Anda dapat menjalani hidup penuh dengan sukacita, damai sejahtera, dan terus berjalan dalam kebenaran. Saya Deborah Virginia. Di seri NPD Kava Ministry YouTube channel ini kita banyak membahas tentang NPD dengan memakai perspektif Alkitab dan ilmu kedokteran. Dan saat ini kita akan membahas tentang bagaimana korban dari narcissistic abuse itu dapat pulih. Jadi dalam beberapa seri ke depan kita akan bahas hal-hal yang harus diperhatikan untuk seseorang dapat alami pemulihan dari narcissistic abuse. Dan kemarin kita sudah mulai di seri NPD yang ke-17 di mana kita membahas bahwa untuk dapat pulih kita harus tahu tentang fokus. Dan di seri NPD yang ke-18 ini Kava Ministry akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di benak korban saat korban menyadari bahwa korban ada dalam pola narsistik berulang atau narcissistic repeat pattern. Kenapa saya membahas ini? Karena pertanyaan-pertanyaan inilah yang sering menghambat proses penyembuhan dari para korban NPD karena mereka biasanya tidak pernah dapat menemukan jawabannya, sehingga saat mereka dalam keadaan yang terpuruk, maka pertanyaan-pertanyaan inilah yang selalu muncul dan sering melemahkan para korban karena mereka belum mendapat jawabannya. Untuk itu Kava Ministry merasa perlu untuk membahasnya saat ini supaya kita dapat menghadapi kehidupan dengan lebih bijak. Oke, kita mau melihat apa saja pertanyaannya. Yang pertama, pertanyaan yang sering muncul di benak para korban adalah biasanya pertanyaan yang ditujukan kepada Tuhan. Seperti misalnya, kenapa aku Tuhan? Kenapa Tuhan membiarkan aku bertemu dengan seorang NPD? Kenapa Tuhan diam saat aku dimanipulasi dan dijahati oleh pelaku narsisis selama bertahun-tahun? Dan Engkau di mana Tuhan? Kenapa Kau biarkan aku masuk dalam peperangan medan emosi narsistik yang tidak pernah berakhir? Dan untuk itu di seri ini Kava Ministry mau membawa kita semua untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Kalau Anda punya waktu lebih banyak dan Anda mau lebih detail jawabannya, maka Anda bisa buka di seri-seri NPD yang ada di YouTube channel Kava Ministry ini. Anda bisa mengikutinya setiap serinya, maka di situ Anda akan temukan jawabannya. Dan untuk Anda yang mungkin mau mendapatkan jawabannya sekarang, maka Kava Ministry akan mencoba menjawab pertanyaan, kenapa aku Tuhan? Kenapa aku ada dalam keluarga narsistik? Kenapa Tuhan biarkan aku bertemu dengan pasangan yang seorang NPD? Kenapa aku harus alami ini semua? Jadi kalau kita tadi lihat dari pertanyaan-pertanyaan banyak diawali dengan pertanyaan kenapa aku? Dan kenapa aku ini bicara tentang apa? Tentang identitas. Makanya untuk dapat menjawab ini Anda harus benar-benar mengenal dan mengetahui identitas Anda, your real identity. Dan kita sudah belajar, kita semua yang ada di dalam Yesus Kristus adalah anak-anak terang yang berasal dari Bapa segala terang yang ada di surga. Jadi Anda harus yakin bahwa Anda adalah representatif dari terang ilahi yang ditaruh di dalam keluarga narsisis. Kalau mau lebih paham tentang identitas sebagai anak terang, maka bisa diikuti video teaching series yang ke-22 yang berjudul Mau Tahu Identitasmu?
Itu bisa diikuti, di situ Anda bisa menemukan tentang identitas sebagai anak terang. Jadi setelah Anda tahu bahwa identitasmu adalah anak terang dan berasal dari Bapa segala terang yang ada di surga, maka otomatis Anda juga bukan berasal dari dunia, Anda berasal dari surga. Dan menjadi pertanyaan, kenapa Bapa di surga menempatkan anak-anak terang miliknya ke dalam kegelapan keluarga narsistik? Saya yakin karena Dia punya tujuan. Apabila Tuhan menempatkanmu di keluarga narsisis, itu semua hanya karena Dia punya tujuan. Dan tujuan itu adalah untuk Anda dapat memberhentikan pola narsisis berulang yang ada di dalam keluargamu. Jadi Anda ada di keluarga narsisis atau bertemu dengan pelaku narsisis, itu terjadi karena Bapa yang ada di surga punya visi dan misi ilahi di dalammu. Yang selanjutnya, setelah Anda tahu identitas dan dari mana Anda berasal, serta tahu bahwa Anda membawa visi dan misi ilahi, maka hal selanjutnya yang harus Anda pahami adalah tentang posisi kehidupan keluarga narsisis. Saya sering tekankan bahwa hidup dalam keluarga narsisis itu seperti keberadaan orang yang ada di dalam lembah atau jurang yang sangat dalam. Mungkin saya bisa gambarkan seperti yang ada di layar. Kita bisa lihat di situ bagaimana posisi orang yang hidup dalam keluarga narsisis atau orang yang hidup bersama dengan pelaku narsisis. Posisi keluarga mereka itu ada di bawah garis normal. Makanya jangan heran banyak dari para korban narcissistic abuse, kalau kita bertemu dan kita bertanya apa yang mereka inginkan, biasanya kebanyakan dari mereka menjawab bahwa mereka hanya mau bisa hidup normal. Artinya apa? Bahwa selama ini mereka hidup di bawah garis normal, atau yang kita kenal kalau di Alkitab itu adalah kehidupan di lembah kelam. Dan kehidupan yang posisinya di lembah kelam inilah yang membuat para korban rasanya jauh dari Tuhan, rasanya Tuhan tidak terjangkau atau Tuhan tidak memperhatikannya. Ini perlu diperhatikan untuk Anda mungkin yang mau melayani korban dari narcissistic abuse. Anda harus paham tentang ini, bahwa keberadaan mereka itu ada di bawah garis normal kehidupan. Dan untuk Anda yang sedang menjalani hidup dalam keluarga narsistik atau hidup dengan pelaku narsistik, saya mau katakan bahwa sekalipun Anda ada dalam lembah kelam atau bisa saya katakan jurang, ingat ada janji Tuhan yang ditulis oleh pemazmur di Mazmur 23 di mana dikatakan, sekalipun aku dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi dari ayat ini kita dapat melihat bahwa saat seseorang ada dalam lembah kelam, maka hal utama yang diperlukan dari Tuhan adalah perlindungan dan penghiburan. Tidak mudah untuk hidup di dalam lembah, dan kalau Anda adalah korban dari narcissistic abuse dan Anda masih hidup sampai hari ini, saya mau katakan Anda hebat, dan semua itu pasti karena campur tangan Tuhan. Tuhan punya rencana dan tujuan dalam kehidupan Anda. Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Tuhan selalu menyertai Anda. Dan kalau Tuhan punya tujuan, maka semua yang Anda alami itu berarti bukan untuk menghancurkan Anda, tetapi itu semua justru untuk membangun Anda. Tanamkan ini dalam pikiran Anda. Dan sedikit saya mau gambarkan bagaimana kondisi seseorang yang hidup dalam lembah kelam atau jurang yang dalam. Ingat saya pernah bahas waktu kita membahas tentang ego manusia yang letaknya ada dalam kedalaman jiwa yang terdalam. Itu bisa dilihat di seri NPD yang ada di layar, di mana saya gambarkan bahwa bicara tempat dari ego adalah bicara tempat dari jiwa kita yang terdalam. Dan waktu itu untuk kita mudah memahaminya, maka Kava Ministry mencoba untuk membuat gambaran fisiknya, di mana saya ibaratkan gambaran kedalaman ego itu seperti gambaran dari palung laut
yaitu bagian yang terdalam dari laut. Dan kita sudah membahas bagaimana kondisi dari palung laut. Kemarin kita melihat gambaran dari palung laut Mariana, palung yang paling dalam yang ada di bumi ini. Dan karena palung laut ini adalah tempat yang terdalam, maka matahari tidak dapat mencapainya, sehingga kondisi yang ada di palung laut adalah sangat gelap dan penuh dengan tekanan, sehingga kita dapat lihat tidak banyak makhluk hidup yang bisa hidup di sana. Dan kemarin kita sudah bahas bahwa makhluk hidup yang dapat hidup di palung laut adalah makhluk-makhluk yang wujudnya itu mengerikan seperti monster sea. Dan itu semua terjadi karena apa? Karena mereka mengalami tekanan yang kuat yang ada di dasar laut. Jadi kalau kita mau melihat laut dan kita melihatkan ikan itu cantik-cantik, itu letaknya bukan di palung laut. Ikan yang cantik itu letaknya masih ada di atas dasar laut. Jadi itu bicara tentang kehidupan yang normal. Tetapi bicara palung laut ini bicara lebih dalam lagi. Dan kita tidak pernah akan menemukan ikan yang cantik, tapi yang kita temukan adalah monster sea. Kenapa? Karena di tempat itu penuh dengan tekanan dan tidak ada kehidupan karena tidak ada cahaya matahari. Jadi kalau kita diizinkan Tuhan untuk hidup di lingkungan narsisis, maka kita harus sadari bahwa kita hidup tidak di tempat yang normal. Kita hidup di tempat yang sangat dalam, gelap, dan penuh tekanan. Dan sekali lagi tanamkan dalam pikiranmu bahwa kalau Tuhan izinkan Anda ditaruh di kondisi seperti itu. Mengapa saya katakan Tuhan izinkan? Karena ingat bahwa yang namanya kelahiran, kita tidak bisa memilih siapa yang dapat menjadi orang tua kita, siapa yang menjadi saudara kita. Jadi kalau kita ada di dalam keluarga narsistik saat ini, itu semua atas kedaulatan Tuhan. Dan kalau itu dari Tuhan, pasti itu adalah rancangan yang baik, sekalipun mungkin kita rasanya itu adalah tempat yang paling mengerikan. Jadi kalau Tuhan menempatkan Anda di keluarga narsisis, yang kita sudah lihat tadi gambarannya adalah tempat yang penuh dengan kegelapan, penuh dengan tekanan, itu bukan berarti supaya Anda hancur. Dan Tuhan tahu bahwa tempat itu adalah bukan tempat yang normal untuk seseorang dapat hidup dengan baik. Makanya saya yakin Tuhan pasti sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Apa yang Tuhan berikan untuk Anda yang adalah anak terang dapat bertahan dalam kehidupan kegelapan keluarga narsisis? Terangnya. Makanya Anda diberi identitas anak terang. Apa itu terangnya? Itu adalah kekuatan. Kekuatan ilahi yang berasal dari surga yang memampukan Anda untuk dapat melakukan tugas yang diberikan Tuhan. Dan kekuatan ini akan menjadi maksimal saat orang yang hidup dengan pelaku narsisis menyadari akan identitasnya dan tujuan hidupnya. Makanya iblis tidak mau kalau korban ini bangkit karena tahu identitas dan tujuan hidupnya. Makanya iblis mengaburkan identitas Anda. Kenapa? Iblis mau supaya anak terang yang ditaruh di dalam keluarga narsisis ini punya mentaliti korban, yang hanya menangis, menyesali hidup yang penuh drama dan luka. Sehingga anak terang yang ada dalam keluarga narsisis tidak pernah diberi kesempatan untuk berpikir bahwa dia harus naik ke atas. Iblis mau supaya anak terang ini tetap ada di lembah, tetap ada di tempat yang terdalam. Jadi untuk menjawab pertanyaan tadi yang kenapa aku, kenapa begini, kenapa Tuhan tidak menolong aku, apabila itu muncul di benak Anda yang alami narcissistic repeat pattern, segera jawab. Yakinkan dirimu bahwa Anda adalah pilihan Allah, Anda adalah anak terang yang ditaruh Tuhan dan diberikan kekuatan ilahi yang mampu untuk memutuskan siklus narsisis dalam keluargamu. Dan juga siklus generational pain yang ada di keluargamu, keluarga yang penuh dengan kesakitan dari generasi ke generasi. Jadi sebenarnya Anda itu dahsyat. Jadi jangan minder, jangan kecil hati, karena Anda adalah orang pilihan Allah yang punya tujuan ilahi. Katakan pada dirimu, saya orang pilihan Tuhan, saya anak terang yang punya tugas ilahi.
dan saya pasti bisa memutuskan rantai narsistik berulang yang ada di dalam keluargaku. Jadi pola pikir yang salah selama inilah yang membuat Anda berpikir bahwa Anda adalah korban. Maaf, saya sebenarnya tidak senang memakai kata korban untuk Anda, anak terang yang ada di dalam keluarga narsisis atau hidup dengan pelaku narsisis. Tetapi karena banyak yang masih belum paham tentang identitas ini, maka saya masih memakai kata korban untuk anak terang yang hidup di dalam keluarga narsisis. Ini semua hanya untuk mudah dipahami. Sebenarnya saya lebih senang memakai sebutan dengan anak terang yang diizinkan hidup di dalam keluarga narsistik. Jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa iblis mau supaya Anda punya pola pikir bahwa Anda adalah korban. Makanya dia mau supaya Anda punya tadi mentality korban yang selalu menangis, merasa ditinggalkan Tuhan, merasa Anda adalah orang yang paling menderita. Karena kenapa? Iblis mau supaya Anda punya pemikiran itu, bahwa Tuhan tidak peduli padamu, Tuhan tidak mengasihimu. Iblis mau membawa Anda untuk berpikir bahwa Anda hidup dalam kutukan, bahwa Anda hidup dalam penghukuman Tuhan. Dan pola pikir inilah yang menyebabkan banyak anak terang yang hidup dalam keluarga narsisis salah dalam bertindak. Makanya saya melihat banyak anak terang yang hidup dalam keluarga narsisis atau hidup dengan pelaku narsisis itu terus mencari akan kesalahannya, kesalahan nenek moyangnya yang justru sebenarnya menghabiskan banyak waktu serta upaya yang sangat panjang dan sangat melelahkan. Dan saya sudah mengamati dari banyak kasus itu semua tidak ada hasilnya. Kenapa? Karena saya sudah katakan di seri sebelumnya bahwa untuk mencari awal dari rantai keluarga narsisis ini sangat sulit karena sudah ada dari generasi sebelumnya dan turun terus ke generasi di bawahnya. Dan di seri-seri sebelumnya saya berkata bahwa kita perlu juga untuk melihat latar belakang dari keluarga narsistik. Tetapi itu semua bukan untuk mencari kesalahan. Karena kalau kita mau mencari titik awalnya, kita sulit untuk menemukannya. Kita mau melihat ke belakang, itu semua hanya untuk melihat seberapa gelapnya keluarga narsistik yang Anda masuki. Itu semua dalam upaya untuk melihat seberapa besar dampak yang terjadi terhadap Anda, anak-anak terang yang hidup di dalamnya, sehingga dapat memulihkan anak terang yang alami narcissistic abuse dengan lebih tepat. Jadi bukan untuk membereskan semua kekacauan narsistik yang Anda alami saat ini. Semoga sampai di sini bisa dipahami ya. Nanti kita lanjutkan supaya Anda dapat lebih paham. Karena kalau kita bicara tentang kesalahan atau dosa yang dilakukan oleh kita atau nenek moyang kita, maka apabila kita datang sungguh-sungguh pada Tuhan dan bertobat, maka Tuhan akan mengampuninya. Seperti di ayat firman Tuhan di 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan bahwa jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah Allah yang setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saya sering mendapatkan pertanyaan dari anak-anak terang yang hidup di dalam keluarga narsisis atau hidup dengan pelaku narsisis. Mereka banyak bertanya dan mengeluh kepada saya. Mereka mengatakan, "Bu, apa lagi yang harus saya lakukan? Saya sudah hidup dalam Tuhan, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah berdoa, saya sudah pelepasan berulang-ulang, saya sudah mengampuni, saya sudah memberi perpuluhan. Jadi apa lagi? Kenapa keadaan saya masih seperti ini?" Kenapa pertanyaan ini bisa muncul pada anak terang? Kava Ministry akan menjawab, karena Anda tidak tahu identitas Anda, real identity, bukan identitas Anda anak siapa, Anda lahir dari bangsa apa, atau seperti yang tertulis di kartu identitas kita, bukan. Tapi the real identity, yang tadi saya katakan, Anda anak terang yang berasal dari surga. Dan karena Anda tidak tahu identitas asli Anda atau your really identity, maka Anda tidak tahu purpose Anda. Dengan Anda bertanya seperti itu, Anda sedang memaksa Tuhan untuk memakai cara Anda. Padahal sebenarnya yang Tuhan mau adalah Anda mengikuti caranya. Yaitu apa? Anda harus menyadari akan identitimu.
dan tugas Anda, sehingga anak terang yang terpuruk waktu tahu identitasnya, dia dapat bangkit dan kembali bercahaya. Tugas Anda adalah hanya bagaimana Anda menjadi terang dan yakinkan dirimu bahwa semua kapasitas untuk Anda bersinar atau menjadi terang itu sudah ada di dalammu. Terang itu bicara tentang kekuatan, terang itu bicara power yang sudah Dia taruh di dalammu. Makanya seperti firman Tuhan yang tertulis di 2 Korintus 12 ayat 9, kita baca ayatnya, tetapi jawab Tuhan kepadaku, kepada Rasul Paulus maksudnya, cukuplah kasih karuniaku kepadamu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kita mau lihat sedikit latar belakang firman ini ya. Firman Tuhan ini diberikan oleh Tuhan atas dasar pertanyaan Rasul Paulus kepada Tuhan, di mana Rasul Paulus dalam pelayanannya dia punya kendala, dia punya masalah, yaitu apa? Dia katakan dia punya duri dalam daging. Ini adalah kata kiasan ya, yang menggambarkan ada hal yang menyakiti dagingnya dalam perjalanan pelayanannya. Bicara sesuatu yang tidak membuat nyaman egonya. Dan Paulus katakan dia minta kepada Tuhan supaya duri yang ada di dalam daging itu dicabut. Dan tadi kita dengar firman Tuhan katakan apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Artinya Tuhan katakan bahwa semua Tuhan sudah berikan. Karena dikatakan cukuplah kasih karuniaku padamu. Kasih karunia itu paket dari Tuhan, yang berisi apa? Kemampuan kita untuk kita dapat hidup berkemenangan sudah dikirimkan kepada Rasul Paulus. Tidak ada lagi di bagian Tuhan. Semua sudah ada ditaruh kepada anak-anak terang. Kalau kita mau melihat dalam perspektifnya Tuhan, Tuhan mau membentuk Paulus menjadi seseorang yang tidak fokus kepada duri. Tuhan mau Paulus itu fokus kepada tujuan yang ditaruh Tuhan di balik duri dalam dagingnya. Makanya Paulus dilatih untuk apa? Mengesampingkan rasa sakitnya dalam melakukan tujuan Tuhan. Dan kita lihat Paulus benar-benar dapat melakukannya. Dia aktifkan kasih karunia yang sudah Tuhan berikan kepadanya. Dan kita bisa lihat kekuatan apa yang muncul dari seseorang yang tidak dicabut duri dalam dagingnya. Kita dapat melihat bagaimana terang dari Rasul Paulus itu bercahaya dan memberi dampak bagi kita semua. Dimana kalau kita mau melihat sebagian besar dari isi Alkitab Perjanjian Baru itu ditulis oleh Rasul Paulus. Dan kalau kita lihat apa yang Rasul Paulus tulis di Alkitab, kita dapat lihat dan rasakan ada kekuatan ilahi yang terimpartasi saat kita baca tulisan-tulisannya. Ini semualah yang saya maksud dengan terang atau kekuatan ilahi yang ada di dalam diri anak-anak terang. Dan terang yang ada di dalam Rasul Paulus itu dapat dibuat semakin bercahaya dan semakin berdampak. Karena apa? Karena ditaruh duri di dalam dagingnya. Demikian juga dengan Anda, anak-anak terang yang saat ini mungkin hidup dalam keluarga narsisis atau hidup dengan pelaku narsisis. Banyak yang berpikir bahwa dengan mencabut kutukan atau duri atau pelaku narsisis yang ada dalam keluarga Anda, maka semua masalah akan selesai. Tidak. Dan karena pola pikir seperti inilah yang kadang membuat anak-anak Tuhan yang hidup bersama pelaku narsisis terjebak. Anak-anak terang ini berpikir bahwa untuk mengatasi semua ini adalah dengan bagaimana duri itu dicabut. Sehingga kita dapat melihat banyak yang berdoa untuk duri ini dicabut dari dirinya. Duri di sini gambaran apa? Gambaran dari pelaku narsisis. Dan semakin Anda berdoa, Anda kecewa karena duri itu memang tidak pernah dicabut oleh Tuhan. Karena duri itu adalah alat yang digunakan untuk membuatmu yang adalah anak terang dapat bersinar dengan lebih dahsyat. Sehingga Anda dapat menjadi terang dalam kegelapan dunia. Makanya para anak-anak terang yang punya pola pikir yang salah selalu berpikir bahwa semua ini berasal dari kutuk. Dan biasanya anak-anak terang yang ada dalam keluarga narsisis ini akan berusaha membereskannya dengan apa? Mereka mulai sibuk mencari siapa yang melakukan perbuatan terkutuk, yang bisa menyebabkan kutuk itu aktif dalam keluarga Anda.
Saya paham memang hidup dalam keluarga narsisis itu seperti kehidupan terkutuk. Karena tadi seperti kita sudah bahas, ada di tempat yang sangat gelap dan penuh dengan tekanan. Dan iblis mau Anda yakini bahwa itu adalah tempat Anda selamanya. Dan dari banyak konseling, saya banyak melihat anak-anak terang yang terus berusaha mencari siapa pelakunya. Maka akhirnya kalau saat ini dia hidup dengan pasangan yang NPD, maka korban akan mencari siapa yang melakukan kesalahan. Sudah pasti dia akan melihat bahwa pasangan NPD inilah penyebabnya. Karena bagi anak terang yang hidup dengan pelaku narsisis ini biasanya tahu tentang firman Tuhan dan takut akan Tuhan. Makanya mereka biasanya adalah orang-orang yang benar-benar mengikuti apa kata firman Tuhan. Dan mereka melihat pasangannya yang adalah pelaku narsisis itu bukan orang yang takut Tuhan. Dan mereka itu banyak melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Dan akhirnya waktu anak terang ini mencari siapa pelakunya, maka matanya akan tertuju bahwa pasangan NPD inilah yang menjadi penyebab kutuk itu dapat masuk ke dalam keluarganya. Sehingga anak terang ini akan berusaha mati-matian menyadarkan, memperbaiki keadaan pasangan NPD dengan berharap bahwa pasangan NPD ini dapat berubah dan masalah akan selesai. Sekali lagi, ini bukan soal kutuk. Yang harus Anda fokuskan adalah posisi Anda. Anda harus fokuskan bagaimana Anda dapat keluar dari lembah kekelaman ini. Caranya cuma satu, tadi seperti pemazmur. Anda harus terhubung dengan surga dan mendengar arahan dari surga. Kenapa? Tidak mudah untuk dapat naik di tengah keadaan lembah kelam. Karena setiap Anda berusaha naik, maka setiap saat itulah tekanan yang akan membawa Anda turun akan mendorong Anda untuk kembali masuk ke dalam jurang keluarga narsistik. Makanya itulah kita perlu terhubung dengan Tuhan. Saya jadi teringat sedikit tentang kisah Yunus di mana dia dimakan ikan, dan kita tahu ikan di situ digambarkan adalah ikan paus besar. Ini juga gambaran dari monster sea. Monster sea ini hidup di mana? Di palung laut. Bagaimana dapat keluar dari palung laut yang terdalam ini? Apa yang dikerjakan oleh Yunus? Kita bisa baca di kitab Yunus, dia berdoa, dia membangun hubungan. Akibatnya apa? Tuhan mendengar doanya dan membuat monster sea ini mengantarkan Yunus ke atas dan dimuntahkan sehingga Yunus dapat kembali melakukan tugasnya. Mungkin gambaran seperti itu yang bisa saya sampaikan, bahwa di dalam lembah kelam harus tetap terhubung dengan Bapa kita yang adalah terang. Dan yakinkan diri Anda bahwa Anda telah dipilih. Dari sekian banyak orang, Anda dipilih, Anda dipercayakan. Kenapa? Karena Tuhan sudah berikan kapasitas yang lebih atas Anda untuk Anda dapat hidup bersama dengan pelaku narsisis. Jadi yakinkan diri Anda dipilih bukan karena kelemahan Anda, tapi justru karena kekuatan Anda. Makanya kita dapat lihat ya, para survivor NPD itu kalau kita lihat, mereka ini tadinya orang-orang yang lemah, tapi waktu mereka sudah berhasil keluar, kita melihat mereka menjadi orang-orang yang kuat. Dan saat anak terang ini mulai menyadari tentang identitasnya dan tujuan dari apa yang Tuhan taruh dalam hidupnya, mereka mulai bercahaya, terangnya mulai bercahaya, dan mereka tidak fokus lagi kepada duri yang ditaruh yang membuatnya terpuruk. Mereka fokus kepada tujuannya, yaitu apa? Semakin bercahaya dan semakin kuat. Mereka bersyukur malah bahwa lewat duri ini mereka bisa punya terang ilahi yang lebih lagi, sehingga mereka dapat memutuskan rantai dari keluarga narsisis. Dan untuk itu sejenak Kava Ministry mengajak kita untuk merefleksi diri Anda. Simak apa yang Kava Ministry mau sampaikan. Bicara terang itu apa? Bicara kekuatan, bicara power ilahi. Jadi Anda adalah orang yang kuat. Kenapa saya bicara seperti ini? Untuk meyakinkan Anda, karena tidak semua orang dapat bertumbuh di dalam lembah narsistik yang gelap dan penuh tekanan, di mana itu adalah tempat
para narsisis, orang-orang yang punya ego yang sakit atau monster C dapat tumbuh subur. Sekali lagi saya katakan, Anda adalah orang yang kuat karena Anda dapat bertahan dalam kondisi yang tidak ada akuntabilitas, atau dalam arti Anda dapat tetap hidup sampai hari ini. Padahal dalam kehidupan Anda bertemu dengan orang-orang yang tidak punya rasa tanggung jawab terhadap diri Anda. Bisa itu orang tua Anda, bisa itu saudara Anda, bisa itu pasangan Anda. Anda orang yang kuat karena Anda dapat bertahan hidup dengan orang yang tidak pernah merefleksi dirinya. Karena pelaku narsisis yakin mereka selalu benar, jadi tidak perlu untuk introspeksi diri atas kesalahan mereka. Dan saya katakan Anda kuat, kenapa? Karena Anda dapat tumbuh dalam kondisi yang tidak pernah ada kebenaran. Anda hidup di antara orang yang beroperasi seperti ahli ilusi, di mana para narsisis menciptakan dunianya yang mereka yakini bahwa merekalah yang selalu benar, dan kebenaran buat mereka adalah tentang egonya. Anda adalah orang yang kuat karena dalam hidup Anda ada dalam lingkungan gaslighting, di mana pelaku narsisis yang selalu berkata bahwa dirinya lah yang korban, padahal nyata-nyata mereka adalah pelaku kekerasan di dalam keluarga. Dan Anda adalah orang yang kuat karena Anda dapat hidup dalam aniaya, dalam kebingungan atau terdistorsi oleh pola pikir narsisis. Anda kuat karena Anda dapat hidup dengan orang yang selalu menjadikan dirinya adalah pusat perhatianmu, sehingga Anda tidak lagi memperhatikan diri Anda sendiri. Anda adalah orang kuat karena Anda dapat hidup sampai hari ini dengan para narsisis yang menciptakan atmosfer ketakutan dan mempermalukan saat Anda ada di dekatnya. Dan pelaku narsisis ini mau supaya Anda takut kepadanya. Supaya apa? Supaya Anda terus ada di dalam kehidupan perbudakan narsisis. Anda kuat karena Anda dapat hidup dalam keadaan di mana Anda dilumpuhkan, baik secara finance, secara sosial, secara karir. Saya banyak melihat orang-orang hebat, orang-orang yang sekolah S2, S3 menjadi tidak berdaya karena hidup dengan pelaku narsisis. Dan masih banyak lagi hal-hal yang membuat Anda dapat melihat bahwa Anda bukan orang lemah, Anda orang yang kuat. Bayangkan kalau Anda masih ada sampai saat ini dan Anda mengikuti Kava Ministry hari ini, Anda dapat melihat seberapa kuat Anda dapat melewati semua ini. Ini bukan perjalanan yang sebentar, ini perjalanan yang panjang. Mustahil rasanya Anda bisa lewati semua ini tanpa kekuatan ilahi atau campur tangan Tuhan. Makanya itu yang Kava Ministry mau sampaikan pada Anda, bahwa Anda itu dipilih bukan karena kelemahan, justru karena Anda kuat. Jadi Anda yang adalah anak terang yang ditempatkan dalam kehidupan lembah narsistik bukan untuk Anda dihancurkan. Anda ditaruh di tengah badai keluarga narsistik bukan untuk ditenggelamkan. Sadari bahwa Anda adalah representatif surga. Anda adalah gambaran terang surga di tengah kegelapan keluarga narsisis. Anda adalah ketenangan di tengah kekacauan keluarga narsisis. Anda mewakili kejelasan di tengah kebingungan mereka. Anda mewakili kebenaran di tengah manipulatif mereka. Jadi sudah pasti keberadaan Anda akan sangat kontras dengan keberadaan mereka. Dan bahkan jika Anda punya perasaan bahwa Anda dimanfaatkan oleh pelaku narsisis atau disalahpahami oleh keluargamu, jangan kecil hati. Ingatlah bahwa surga tetap melihat Anda, bahwa Bapa itu melihat anak-anak terang yang diutus ke keluarga narsistik. Dan ingatkan sekali lagi kepada dirimu bahwa Anda tidak dimasukkan ke dalam keluarga narsisis karena kesalahan takdir. Allah tidak pernah salah. Allah yang mengutusmu karena memang harus ada seseorang yang berdiri antara Allah dan mereka yang adalah keluarga narsistik. Jadi kembali, Kava Ministry mau menegaskan bahwa tujuan Anda diutus Tuhan untuk masuk ke dalam keluarga narsistik bukan untuk memperbaiki keberadaan keluargamu, no.
tetapi untuk mencerminkan apa wujud dari kebenaran. Dan kebenaran itu adalah sesuatu yang sangat kuat. Anda dipakai sebagai apa? Cermin atau representatif Allah. Jadi sekali lagi, Anda tidak ditugaskan untuk memperbaiki keberadaan keluarga Anda, tetapi Anda dibentuk untuk menjadi cermin. Semakin cermin itu dibersihkan, maka cermin itu akan membahayakan keberadaan pelaku narsistik. Kenapa? Karena pelaku narsistik ini sebenarnya sangat takut waktu melihat Anda yang adalah cermin. Karena saat mereka melihat Anda, mereka melihat diri aslinya yang rapuh. Makanya itulah yang membuat dia membenci kepada cermin yang adalah Anda. Dan untuk memahami tentang cermin ini, Kava Ministry mengajak kita untuk melihat kepada kisah Putri Salju, dongeng anak-anak ya, dimana kita tahu Putri Salju itu sebenarnya adalah anak raja. Dia adalah putri yang cantik dan dia punya ibu tiri yang sangat iri kepadanya. Kalau kita baca ceritanya, ingat ibu tirinya ini punya cermin ajaib yang bisa bicara. Jadi kita bisa lihat di sini ada jiwa yang rapuh, makanya dia selalu bertanya tentang dirinya. Dia tidak punya rasa percaya diri. Itu gambaran dari orang NPD. Dan waktu Putri Salju ini masih kanak-kanak, dia belum menjadi saingan. Tetapi waktu Putri Salju ini mulai besar, mulai dia terlihat cantik. Dan ternyata kecantikannya melebihi dari ibu tirinya. Maka ibu tirinya yang rapuh. Kenapa saya bilang rapuh? Sekali lagi karena dia selalu ragu akan keberadaan dirinya. Maka dia selalu bertanya kepada cermin tentang keberadaannya. Dan dia sangat kaget karena cerminnya berkata lain kali ini. Dikatakan bahwa yang tercantik saat ini bukan dirinya tetapi Putri Salju. Maka marahlah dia kepada cermin dan kepada Putri Salju. Dari cerita ini saya harapkan kita dapat paham waktu Tuhan bicara tentang cermin, bahwa tugas Anda di dalam keluarga narsisis adalah sebagai cermin. Maka seperti cermin yang ada di dalam cerita Putri Salju, itulah keberadaan Anda di dekat pelaku narsisis. Dan Tuhan mengatakan bahwa Anda cukup jadi cermin, di mana pelaku narsisis dapat melihat kekurangannya saat bertemu dengan Anda. Makanya jangan heran kalau pelaku narsisis itu saat bertemu dengan cermin yang adalah anak terang, dia akan gelisah. Kenapa? Karena semakin dia melihat kepada cermin, melihat kepada Anda yang adalah anak terang, yang adalah representatif dari surga, mereka melihat kekurangan dirinya. Sehingga jangan heran kalau pelaku narsisis itu akan membenci Anda yang adalah cermin. Karena Anda membahayakan keberadaan diri palsunya. Anda sedang menelanjangi pelaku narsisis untuk melihat diri aslinya yang rapuh. Makanya dalam benak pelaku narsisis, Anda adalah ancaman bagi dirinya. Dan untuk itu makanya dia mau menghancurkanmu yang adalah cermin. Semoga Anda dapat paham ya dengan apa yang saya gambarkan lewat Putri Salju ini. Dan saya berharap Anda adalah anak terang yang ditaruh di dalam kegelapan pelaku narsisis. Tetaplah kuat dan banggalah kalau Anda menjadi cermin yang bersih, yang memancarkan sinar ilahi yang berasal dari surga. Dan sebagai cermin, apa yang harus kita lakukan? Anda harus tetap teguh dalam kebenaran. Anda tetap baik dalam kekejaman. Anda tetap mencintai tanpa syarat atau tanpa agenda. Itulah kekuatan yang Tuhan taruh di dalammu. Dan sadari bahwa penderitaan yang Anda alami tidaklah sia-sia. Penderitaan yang diizinkan Tuhan ini untuk membangkitkan kekuatan ilahi yang ada di dalam Anda, untuk mempertajam kepekaan Anda. Ingat yang sering saya katakan bahwa pain produce power. Dan memang ini semua adalah satu kebenaran yang paling sulit diterima. Saya yakin tidak mudah untuk Anda menerima kebenaran ini setelah Anda melewati masa rasa sakit yang begitu luar biasa akibat dari narcissistic abuse yang Anda alami bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Tapi hari ini Kava Ministry mau supaya Tuhan memperbaharui pola pikir kita untuk kita dapat menjadi kuat dan dapat dipakai Tuhan sebagai alatnya di akhir zaman ini. Jadi sadari bahwa Anda adalah representatif dari terang yang berasal dari Bapa segala terang. Kamu adalah cermin yang berfungsi sebagai alat
dapat untuk memantulkan terang, kebenaran, kasih, dan damai sejahtera di dalam kegelapan keluarga atau pelaku narsisis. Dan terang yang ada di dalammu itulah yang menjadi cermin, bukan jenis cermin yang menyanjung atau mendistorsi, tetapi Anda adalah cermin yang memantulkan apa adanya. Jadi tidak ada yang bisa ditutupi oleh pelaku narsisis. Dan semakin Anda terang, semakin Anda bercahaya, maka semakin jelas narsisis akan melihat betapa buruknya keadaan mereka. Karena dengan melihat Anda seperti mereka melihat cermin yang memperlihatkan sifat asli mereka, memaksa mereka untuk menghadapi bagian dari dirinya yang selama ini mereka hindari. Mereka denial atas identitas diri aslinya. Makanya Anda dapat paham kenapa kaum narsisis ini membenci anak-anak terang. Karena Anda adalah cermin ilahi. Anda menolak waktu diajak untuk berbohong. Ketika Anda menolak untuk berbohong, ketika Anda memaafkan, ketika Anda tetap jujur saat mereka memutarbalikkan kebenaran, saat Anda tetap tenang waktu mereka menfitnah, dan kebenaranmu inilah yang membuat ancaman bagi pelaku narsisis. Kebenaranmu menjadi sesuatu yang tak tertahankan bagi mereka para pelaku narsisis. Dan kebenaran yang menjadi ancaman bagi pelaku narsisis ini bukan karena apa yang kamu upayakan, tetapi karena Anda paham apa identitas Anda dan tujuan Anda. Anda adalah cermin yang membuat semuanya jelas, dan kejelasan itu adalah sesuatu hal yang paling tidak disukai oleh pelaku narsisis, karena mereka tidak dapat memanipulasi sesuatu yang jelas. Makanya itulah yang sangat ditakuti oleh pelaku narsisis. Dan tanamkan di pikiranmu, bukan salah Anda kalau pelaku narsisis tidak berubah atau tidak pulih. Anda tidak dapat memperbaiki seseorang yang berkomitmen untuk tetap hancur. Anda tidak dapat menyelamatkan seseorang yang tidak ingin diselamatkan. Dalam keluarga narsisis, Anda harus fokus untuk bisa menyelamatkan diri Anda dahulu. Anda harus bangkit, Anda harus sembuh dari semua luka, dan Anda bisa melangkah, bangkit, maju, dan naik ke atas, keluar dari lembah. Dan kasih-Mu, kebenaran-Mu, kejujuran-Mu, itulah kekuatanmu. Itu tidak akan pernah hilang. Itulah yang ditanam di medan emosi dan pikiranmu selama ini. Dan yakinkanlah bahwa pada satu waktu nanti, benih yang sudah engkau taruh di medan emosi dan pikiranmu itu akan berbuah dan akan membawa dampak bagi kehidupan seseorang yang akhirnya mau menerimanya. Artinya Anda nanti akan dipakai untuk membawa anak-anak terang yang juga masih ada di dalam lembah narsistik. Anda akan dipakai sebagai alatnya. Jadi berbahagialah karena Tuhan mempercayai Anda untuk menghadapi disfungsi generasi. Oke, jadi apa yang kita dapat hari ini? Bahwa saat kita sedang down dan kita mulai pertanyakan, kenapa Tuhan? Kenapa aku? Kenapa aku? Anda saat ini sudah dapat memahami ya, bahwa itu adalah pertanyaan yang bukan seharusnya Anda tanyakan pada Tuhan. Hanya Tuhan tidak pernah menjawab. Dan pertanyaan itu hanya akan keluar dari anak terang yang belum paham akan identitas Anda dan tujuan ilahi dalam hidup Anda. Karena kalau kita tahu tentang itu semua, kita tidak akan bertanya seperti itu. Dan Anda yang sudah mengetahui tentang identitas dan tujuan ilahi Anda ada di dalam keluarga narsistik, mungkin akan mengganti pertanyaan Anda dengan, apa yang harus aku lakukan Tuhan supaya aku semakin terang, supaya aku semakin bercahaya, supaya aku dapat menjadi cermin bagi pelaku narsisis, karena aku adalah representatif dari Allah yang adalah terang. Pertanyaan Anda akan cenderung kepada bagaimana Anda dapat dibangun untuk lebih lagi dapat memancarkan terang Anda. Dan sekali lagi pahami bahwa Anda ada dalam keluarga narsisis bukan untuk memperbaiki semua, karena itu bukan tanggung jawabmu. Tanggung jawabmu adalah sebagai wakil Tuhan yang ditaruh di tengah kegelapan keluarga narsisis. So keep shining, jadilah terang.
teruslah bercahaya dan berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar Anda. Sehingga Anda yang adalah anak-anak terang yang mungkin saat ini sedang bergumul di dalam keluarga narsisis atau juga hidup dengan pelaku narsisis dapat mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Oke, mungkin itu yang dapat Kava Ministry sampaikan saat ini, kiranya dapat memperbaharui pola pikir Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Terus doakan Kava Ministry supaya dapat menyajikan hal-hal yang fresh from heaven. Tuhan Yesus memberkati.